Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Firdani Saulakim, mahasiswa Manajemen Rekayasa di Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Konservasi Konversi Energi. Soal yang pertama adalah bagaimana pembentukan batu bara. Sebelum kita membahas tentang pembentukan batu bara, kita cari tahu dulu apa itu pengertian batu bara. Batu bara merupakan batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tumbuh-tumbuhan. Kandungan utama batu bara adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada umumnya batu bara digunakan sebagai bahan bakar, seperti pada industri semen. Dia menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran atau dikilan. Lalu, bagaimana pembentukannya? Secara rinci, proses pembentukan batu bara dapat dijelaskan dalam 5 tahap. Yang pertama, pembusukan. Proses ini di mana tumbuhan mengalami tahap pembusukan akibat adanya aktivitas bakteri anaerob yang mampu menghancurkan bagian lunak dari tumbuhan, seperti selulosa, protoplasma, dan pati. Kemudian pengendapan, yaitu proses di mana material halus hasil pembusukan terakumulasi dan mengendap membentuk lapisan gambut. Proses ini biasanya terjadi pada lingkungan berair, misalnya rawa-rawa. Selanjutnya adalah dekomposisi, yaitu proses di mana lapisan gambut akan mengalami perubahan berdasarkan pada proses biokimia. Proses ini mengakibatkan air yang ada dalam tumbuhan tersebut keluar dan sebagian akan menghilang dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida, karbon monoksida atau CO, dan CH4 atau metana. Kemudian ada geotektonik, yaitu di mana lapisan gambut yang ada akan terkompaksi oleh gaya tektonik dan kemudian mengalami perlipatan dan patahan. Selain itu, gaya tektonik aktif dapat menimbulkan adanya intrusi atau terobosan magma yang dapat mengubah batu bara low grade menjadi high grade. Dengan adanya tektonik setting tertentu, maka zona batu bara yang terbentuk dapat berubah dari lingkungan berair ke lingkungan darat. Kemudian ada erosi, yaitu lapisan batu bara yang telah mengalami gaya tektonik berupa pengangkatan, kemudian dierosi, sehingga permukaan batu bara yang ada menjadi terkelupas pada permukaannya. Perlapisan batu bara inilah yang dieksploitasi pada saat ini. Pada pembentukan batu bara, hal apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah unsur tanah. Kita lihat dari lingkungan pengendapan batu bara yang dapat mengontrol penyebaran lateral, ketebalan, komposisi, dan kualitas batu bara. Kemudian di temperatur. Pada pembentukan ini terdapat 3 aksi, yaitu geothermal gradient, eneous intrusion, dan tectonic activity. Kemudian pada tekanan terdapat 2 aksi, yaitu tekanan overburden dan tekanan thrust. Kemudian waktu, yaitu skala waktu pembentukan geologi batu bara akan mempengaruhi tingkat kematangan batu bara. Kemudian pertanyaan kedua adalah dampak pemanasan global pada fauna dan flora. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang dampak pemanasan global bagi terumbu karang di laut. Salah satu dari dampak pemanasan global adalah punahnya berbagai jenis fauna. Flora maupun fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan di tempat kehidupannya masing-masing. Jika batas tersebut sudah melebihi atau kurang dari toleransi, maka kehidupan fauna maupun flora tersebut akan terancam punah. Satu jenis terumbu karang yang kini terancam punah adalah hermatipik coral, yaitu hewan karang pembentuk bangunan atau kerangka karang dari tumpukan kapur.
Terumbu karang merupakan komunitas biologis di perairan laut. Biasanya, ia dapat berkembang dalam temperatur perairan 25-29 derajat Celcius. Temperatur perairan merupakan salah satu faktor pengontrol pertumbuhan dan perkembangan karang. Jika terjadi kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius, maka karang tersebut akan mengalami stres berat, apalagi jika berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sekitar 3-6 bulan. Hal itu akan menyebabkan alga zooxanthella lepas dari tubuh hewan karang tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai coral bleaching. Mengapa demikian? Karena menurut Westmacott, kenaikan suhu mengganggu kemampuan zooxanthella untuk berfotosintesis dan dapat memacu produksi kimiawi berbahaya yang dapat merusak sel-sel mereka. Sehingga hewan karang akan mengalami kehilangan 60-90% dari jumlah alga zooxanthellanya. Dan alga zooxanthella yang masih tersisa dapat kehilangan 50-80% dari pigmen fotosintesisnya selama peristiwa coral bleaching. Lalu, apakah telah terjadi coral bleaching di perairan global? Menurut survei pada tahun 1982 dan 1983, di Lautan Pasifik telah mengalami kenaikan suhu yang mengakibatkan coral bleaching sekitar 70-90% pada terumbu karang di daerah tersebut. Kemudian di peristiwa El Niño Shortened Oscillation juga telah mengalami peristiwa coral bleaching yang diperkirakan 18% terumbu karang kawasan Asia Tenggara rusak parah. Kemudian dilaporkan pada tahun 1990 telah terjadi coral bleaching sebesar 30% di Indonesia seperti di Kepulauan Seribu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah dampak penggunaan energi di industri baik setelah maupun sebelum pandemi COVID-19. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, grafik ini telah mewakili pertumbuhan permintaan energi final, yaitu sebesar 5% pada tahun 2020 hingga tahun 2025, khususnya untuk skenario BAU atau business as usual. Pada permintaan energi ini didominasi oleh sektor transportasi dan industri. Tetapi dengan adanya COVID-19 yang telah mewabah di Indonesia, outlook energi Indonesia mendapat pengaruh yang besar, terutama pada proyeksi permintaan energi sektor industri, baik industri besar maupun UMKM. Dengan melihat kondisi seperti ini, dalam bidang energi membawa dampak, baik dampak buruk maupun dampak yang baik. Kabar buruknya, pertumbuhan permintaan energi akan melandai, sehingga efek turunannya akan melandai juga, seperti tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan sektor energi maupun pendapatan negara dari sektor energi. Tetapi, di sisi lain, Indonesia tidak perlu terburu-buru mencari sumber energi primer untuk mencukupi kehidupan atau permintaan energi. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.